Selamat siang, Bu. Yes, selamat siang, Gusti. Karena nanti tanggal 29 malam dan 29 siang ada ruatan dan pagelaran wayang gedhog. Untuk itu mohon Ibu jelaskan apa maksud ruatan dalam kasanah budaya Jawa. Mohon bahasa Indonesia kemawon. Injih. Saya Ajeng Mas Kenyuwursita mau membacakan pakeliran Purwa Ruwat Sukerta menika seratan kula badhe kula waos piyambak. Nuwun. Manusia adalah makhluk berbudaya dan memiliki akal budi. Dapat membuat sejarah mengelola masa kini dan merancang kehidupan yang akan datang. Agar dapat memahami kehidupannya dengan baik sesuai adat istiadat dan warisan budaya dari nenek moyang dan para leluhur yang tentu saja tidak bertentangan dengan akidah agama. Keyakinan akan perlunya ruatan masyarakat Jawa muncul secara culture sebagai akal budi kesadaran jiwa. Betapa pentingnya hidup bersih dan mulia secara luas. Selalu mawas diri, menilai dan mengkoreksi perbuatan sehari-hari yang disengaja maupun tidak atau pengaruh karena lingkungan. Dengan melakukan introspeksi diri terus-menerus sehingga tercapainya kualitas diri yang diharapkan mencapai keharmonisan damai, sejahtera, dan indah sebagai insan hamba Allah. Masyarakat Jawa percaya bukan hanya badan yang harus dibersihkan, tetapi jiwa, akhlak, dan mental perlu disucikan supaya tidak mudah dihancurkan oleh sang waktu, sang kala atau Bathara Kala. Begitu juga sebenarnya badan kita perlu semua dibersihkan dan diperbaharui untuk dapat bertahan menghadapi sang waktu. Sang kala, Bathara Kala, itulah yang disebut bersih diri, meruat sekaligus buka aura, sinar dari badan akan memancar. Acara ruatan bersih diri, buka aura bersifat universal yang dilakukan masyarakat Jawa mulai sejak dari zaman Hindu-Buddha berkembang dengan baik sebagai adat istiadat, bahkan yang diruat bukan hanya manusia tetapi juga negara. Contohnya antara lain Sesaji Rajasuya itu ruatan negara. Mas Wameda itu ruatan negara. Ruat wabah penyakit itu Sudomolo. Ruat rezeki tanaman padi Sri Mulih. Petobatan, ruat pertobatan Pandu Swarga. Juga sangkan paraning dumadi wonten ruat ingkang
menika dipun namakaken Sutasoma. Menika rumiyin merawat, waktu dulu ada yang namanya Bhairawa dan Bhairawi. Itu diruat Sutasoma. Zaman Bhairawa Bhairawi itu zaman negara Kediri pada waktu pemerintahan Jayakarta. Ada lagi ruat Purnawijaya. Itu akan merubah wajah raksasa menjadi satria yang bagus. Kunjara Karna, Harjuna Wiwaha, Kidung Sanjaya, Murwakala, Pandhawa Pitu, Sukasarana. Sukasarana yang terkenal Sumantri Ngenger itu adalah ruat badan yang diruat itu ari-ari, Kakang Kawah Adi Ari-ari dan sedulur 4 yang ada di badan kita dan kita sendiri adalah 5 pancer. Ruatan bukan hanya membutuhkan, ruatan bukan hanya kebutuhan culture secara pribadi, tetapi juga secara masa lalu. Itu bisa kolektif bersama-sama. Di sini penting, proses ritual ruatan harus dipahami betul, baik oleh pelakunya, penyelenggaranya, pimpinan upacara, atau dalang itu sendiri sebagai pemimpin upacara ruatan. Apalagi para Sukerto yang diruat itu harus paham betul. Tantangan jelas adalah relevansi ruatan dengan masa kini yang sangat kompleks, globalisasi. Ketakutan masyarakat larut dalam modernisasi segala bidang, segala bentuk tradisi sering ditinggalkan, dikesampingkan, bahkan sama sekali dihilangkan. Dalihnya tak sesuai dengan zaman, dengan akal sehat, takhayul, bahkan itu takhayul dan percaya pada animisme, dinamisme, tapi dan sebagainya. Tetapi setelah masyarakat haus akan rasa lapar di bidang rohani, masyarakat kembali mencari pegangan spiritual. Semakin kuat desakan globalisasi, semakin kuat juga keinginan untuk mencari pegangan spiritual, agama, juga ajaran adat istiadat harus seimbang. Menurut kitab-kitab kuno, ruat artinya lepas, keluar dan bebas dari segala jenis kotoran jiwa, dosa, karma buruk, dan energi negatif agar kehidupan manusia menjadi terlepas dari segala kesulitan dan bencana serta memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Kedua, ruat juga merupakan upaya memberi kekuatan atau jok
jok energi. Jadi bukan saja kesengsaraannya hilang, tetapi jiwa manusia diperkuat supaya sanggup menanggung segala beban dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Maka ruwatan disebut juga menyatukan manusia dengan irama. Sekali lagi, manusia dengan irama sang waktu atau murwakala. Bila manusia bersatu dengan irama alam, mereka akan sanggup menanggung segala beban kehidupan. Ruwatan juga disebut menyatukan manusia dengan irama sang waktu atau murwakala. Sedangkan wayang kulit sendiri bukan sekedar tontonan atau hiburan semata-mata, tetapi merupakan bungkus budaya spiritual yang halus, jenius, bijak, dan komunikatif untuk menyampaikan pesan luhur-luhur dan hakikat hidup sejati yang berisi etika, ajaran moral dikemas sempurna dalam seni musik, seni tari, drama, seni pagelaran, seni sastra, seni lukis, seni suara, seni pahat, dan seni rupa. Jadi, wayang kulit merupakan suatu totalitas performance. Bentuk maupun karakter yang disampaikan diharapkan mengandung filosofi yang memungkinkan penonton dapat bercermin. Dalam pagelaran wayang kulit ruwatan muncul kepercayaan adanya energi fisik maupun metafisik yang tak terlihat. Sekali lagi, kepercayaan muncul adanya energi fisik maupun metafisik yang tak terlihat, tetapi bisa dirasakan keberadaannya di alam ini. Pagelaran ruwatan mampu mendesain sedemikian rupa seni ritual yang religius sehingga tanpa disadari proses pagelaran wayang kulit sendiri merupakan kolaborasi mantra-mantra dalang, suluk, suara gending, alur cerita, sendon sinden pada frekuensi tertentu. Terjadilah manajemen metafisika. Itulah yang disebut pangejawantahnya Sang Hyang Adi Luhung. Terima kasih Bu atas penjelasan ruwatan. Mudah-mudahan nanti malam suro di Pesanggrahan Lanarjo sukses adanya. Rahayu Bu. Rahayu, Gusti Rahayu.